silakan. Guys. Gimana? Ini deh, kayaknya tuh kemarin tuh ada desas-desus soal ini bendungan apa itu namanya? Oh, Badas itu ya? Iya. Di Purworejo. Kenapa? Itu kenapa ya? Itu kayaknya tuh trading banget tuh kemarin tuh. Tadi kenapa itu? Nggak ngerti, kita kan ya orang biasa ya. Oh, Gimana? itu tuh jadi gini cerita itu tuh sebenarnya kasusnya itu udah lama. Itu tuh bermulai dari tahun 2013. Jadi di tahun 2013 itu ada rencana pembangunan bendungan besar. Bendungan namanya Bendungan Bener di Desa Bener, Kecamatan Purworejo. Ikutnya Semarang sih, ikutnya Kabupaten Purworejo ya kalau nggak salah. Gitu. Nah, Oke. iya, tapi itu cuma jadi tahun 2013 itu pembangunan itu cuma sekedar cuma angin. Jadi kayak cuma angin lalu, atau jadi nggak ada Kabar burung lah ya. Nggak ini Iya, ya, bener, maksudnya iya. nggak ada kelanjutannya Nggak ada gimana kelanjutannya gitu gitu, kan ya. Jadi jadi masyarakat juga nanggepinnya cuma ya udah cuma angin lalu gitu. Nah, tiba-tiba di tahun 2 tahun kemudian setelah itu tuh tiba-tiba ada kayak dari pertanahan tuh datang di situ bahwa apa namanya untuk mengukur tanah itu. Jadi setelah berita kabar burung itu nggak ada, tiba-tiba 2 tahun kemudian tuh Itu dibahas lagi. Dan tiba-tiba mereka datang ke situ dengan apa mau mengukur tanah itu. Jadi lah kok 2000 Kayak tiba-tiba ada persetujuan gitu kan. Tiba-tiba tuh datang gitu loh 2 tahun bahkan datang ke situnya tuh sama ini loh, balai besar kayak di Tegal itu kayak balai besar objek kali itu loh, kayak yang pengairan ya kan, daerah buat ngecekin ya dari situ juga. Terus juga nah warga itu mulai curiga, padahal kan 2013 nggak ada loh, kok tiba-tiba datang dari balai besar sama pihak swasta. Jadi tuh udah ada pihak swasta sama balai besar ke situ gitu. Nah di situ tuh ternyata bendungan, jadi Desa Bener itu masuk dalam kawasan untuk pembangunan bendungan dalam jadi proyeknya Presiden Jokowi itu untuk bahwa di setiap daerah itu nanti ada bendungan itu untuk mengairi daerah situ sih sebenarnya gitu. Terus nah proyek negara lah ya itu. Jadi ternyata dari balai besar sama swasta itu datang ke situ tuh cuma pengen ngebor tanah di situ untuk ngambil kayak batuan besi. Jadi di Purworejo itu di Desa Bener tuh ada batu yang namanya dalam tanah itu batunya namanya batu andesit gitu lah. Batu andesit itu tuh nantinya akan diperiksa oleh badan namanya balai besar itu. Nah batu itu tuh mahal, kayak kalau di sini tuh kayak ya ada nilai jualnya ya, pokoknya ada nilai jual untuk itu proyek itu gitu. Oh. Nah masyarakat tuh nggak mau untuk untuk lahannya itu dikeruk tuh nggak setuju. Nah ternyata iya di Purworejo itu ada 12 desa yang terdampak sebenarnya tanpa proyek yang itu yang tadi ini. Jadi bendungan ini tuh ada menghubungkan dua kabupaten, antara Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Purworejo. Nah di Purworejo itu ada 12 desa, sedangkan di Wonosobo itu cuma ada sekitar 4 desa. Cuma dari semua desa itu tuh yang paling ramai cuma di Wadas ini. Karena tiba-tiba ada ribuan personil datang ke situ untuk pengamanan pengukuran dan nggak ada persetujuan dari desa sama sekali. Pokoknya desa nggak tahu apa-apa ya, nggak ngerasa. Desa tuh nggak ngerasain. Iya tiba-tiba nah suatu hari tanggal 4 sekitar tahun 2017 kemudian itu badan pemali itu tuh memasang spanduk di lingkungan untuk minta izin ke masyarakat situ untuk pengeboran lahan itu untuk bendungan gitu. Nah dalam spanduk itu tuh badan pemali ini tuh untuk meminta saran dan pendapat tanggapan dari masyarakat yang terdampak proyek ini lah ya, maksudnya enaknya gimana gitu kan. Ya, tapi masyarakat sendiri juga kan sebenarnya udah nggak ini kan. Badan pemali ini tuh kayak minta izin kalau misalnya dalam prosedur dokumen AMDAL tuh gimana sih apa yang dibutuhin gitu loh. Jadi, minta kayak lingkungan prosedurnya ya, kalau misalnya di AMDAL dan sebagainya itu sesuai apa kerusakan lingkungannya apa gitu. Nah di tanggal 10 November 2017 itu 2 warga bersama kepala desa itu diundang oleh balai besar ini, kepala pengairan ini sebagai pemakarsa proyek bendungan ini yang mau dibangun ini di hotel Senjaya. Terus mereka ini kepala desa dan warga itu tiba-tiba disodori sama proposal itu. Nah proposal itu tuh nanti isinya untuk kayak
mengenai dampak lingkungan AMDAL-nya nanti ketika bendungan itu tuh dibangun gitu loh. Pokoknya dikasih tahu ya. Iya, memang udah ada, tapi yang dikasih tahu itu cuma 2 warga itu sama satu kepala desa itu. Nah, tapi berkas proposal itu minim sosialisasi, jadi cuma sedikit yang tahu. Iya, cuma sebagian doang Iya, kan. cuma Kayak gitu masyarakat kan. itu nggak tahu, nggak banyak tahu. Tiba-tiba tuh Pemprov Jawa Tengah mengumumkan bahwa ini mau dibuat buat bendungan gitu loh. Nah, pengumuman pengadaan itu malah udah ada izinnya dari Badan Pertanahan tuh, surat izinnya tuh ini nomor sekian tuh udah ada gitu. Makanya masyarakat tuh tiba-tiba kaget kok tiba-tiba muncul wacana seperti ini, malah berdampak lingkungan itu besar gitu loh untuk pembangunan bendungan ini. Makanya ribut ya. Iya, makanya kayaknya sebagian masyarakat tuh menyesali kenapa nggak dikasih tahu. Iya. Terus Terus kalau misalnya mau ngasih tahu soal AMDAL ya maksudnya dijelasin rinci lah dari A sampai Z, dari atas sampai ke bawah itu apa. Nah, dari semua desa yang terdampak itu tuh di desa Wadas itu rencananya mau jadiin penambangan itu tuh batu dulu. Nanti kalau batunya udah ternyata batunya ini fungsinya itu apa, bagus apa enggak, nanti otomatis kan ada PT lain untuk mengurusi batu Ya, itu. Jadi batunya diolah, batunya juga dikeruk, tanahnya juga dikeruk gitu. Jadi memang bendungan ini tuh makan banyak kayak yang akan digali itu lebih banyak gitu, bukan cuma lahan itu. Bukan cuma soal bikin bendungan doang, tapi ya, ada buntut-buntut lainnya gitu. Sumber daya yang bisa untuk melawan itu semua, masyarakat tuh kayak bikin paguyuban, bikin kayak persatuan, perlawanan gerakan masyarakat peduli Wadas. Tapi protes ini dilakukan pada tahun berikutnya, itu tahun 2018. Jadi tiba-tiba di tahun 2018 itu Balai Besar Pemali Sungai ini tuh ngadain sosialisasi. Jadi tiba-tiba proyek itu udah jalan, izin udah keluar, baru ngadain itu sosialisasi. Enggak sebelumnya. Nah itu. Tapi ada step yang kelewat gitu. Harusnya Kan aneh di situ ya. Nah, setelah diadakan sosialisasi, masyarakat itu menolak dan lebih baik walk out karena mereka nggak setuju untuk pembangunan itu. Jadi banyak masyarakat dari desa Bener itu walk out dari acara sosialisasi itu. Jadi akhirnya ribut ya. Iya, akhirnya ribut itu. Nah, terus dengar-dengar nyampe trading juga, sampai ada polisi ngegerbek, gimana itu ceritanya? Nah, jadi sosialisasi itu tuh diadain 2 kali. Yang pertama itu ditolak dan yang kedua juga sama-sama ditolak. Ya pastilah. Cuma masyarakat itu, jadi kayak Balai Besar itu memang udah tanggung jawab harus mengeluarkan harus gimana caranya, karena udah harus jalan sama swasta gitu men. Proyek swasta malah berkedok sosialisasi badan ini tuh kayak memanipulasi daftar hadir. Jadi sebenarnya nggak ada yang setuju, tapi di nama-nama itu maksudnya nama-nama fiktif dan itu katanya setuju gitu loh. Makanya untuk yang untuk menandatangani ini tanda tangannya juga tanda tangan palsu, terus itu dilaporkan ke provinsi bahwa masyarakat itu setuju dengan bendungan ini gitu loh maksudnya. Nah, izin penetapan lokasinya sendiri itu juga ditandatangani langsung sama Gubernur Jawa Tengah karena bilang udah disetujui, masyarakat udah setuju ya udah. Jadi gubernur karena dimanipulasi, jadi kan Pak Gubernur tahunya ya udah selesai, itu kan cuma tinggal teken doang gitu kan. Tahunya seperti itu. Jadi ya akhirnya mau nggak mau gubernurnya dapat laporan bahwa masyarakat setuju ya udah ditandatangani gitu loh. Tahun 2018 untuk pembangunan bendungan bener di Purworejo dan Wonosobo ini. SK-nya pun udah terbit untuk berlaku 2 tahun di pembangunan tersebut. Iya. Nah, harusnya kan gubernur ini membentuk tim dulu untuk bener nggak sih masyarakat investigasi setuju untuk bahwa ini diukur tuh nggak ada tim sama sekali, nggak dilaksanakan sama sekali sama pihak Gubernur Jawa Tengah. Salah itu pokoknya secara sepihak aja lah ya. Laporannya itu udah bener, oke udah setuju, ada prosedur yang terlewati gitulah ya. Iya, harusnya prosedur itu dijalani tapi nggak dijalani. Akhirnya ya oke kayak sepihak oke setuju tanda tangan suratnya keluar gitu loh. Padahal faktanya nggak kayak gitu. Nah itu akhirnya pemerakarsa dari proyek ini tuh meniadakan tahapan tentang pembebasan lahan. Jadi ini yaudah deh diem-dieman aja gitu. Nah jumlah ganti yang tentang jadi itu kan lahan punya warga. Jadi pihak swasta itu kayak dem jadi harga per meter itu berapa. Jadi mereka juga nggak tahu. Jadi kayak misalnya kayak dijarah tanah yang rugi gitu. Jadi masyarakat yang menolaknya karena itu. Nggak ada
ganti ruginya. Iya, nah rencananya masyarakat tuh pengennya per meter itu dari 150.000 per meter gitu kan, lumayan apalagi bendungannya Siapa luas. yang rela kalau Iya, nggak tiba-tiba diambil, diambil. nggak dikasih ganti Iya. rugi. Nah masyarakat tuh kalau misalnya pun mau harus 150.000 per meter kan lumayan tuh, ada berapa hektar untuk pembangunan kan Itu sih. bisa lumayan, bisa untuk income ganti untung gitu Iya, loh. betul. Malah apa namanya konsultasi akhirnya malah sempat dibicarain baik-baik antara masyarakat terus juga pihak swasta, dan tapi nggak ada titik temu bahwa apa ya tanah ini tuh untuk akan Diganti ganti atau meter tuh gimana? nggak ada titik temu, jadi memang apa nggak ada kesepakatan kedua belah pihak itu gitu. Iya. Deadlock. Yang masih banyak masyarakat yang masih menolak gitu. Nah karena udah dari tahun 2013, 14 sampai 2018 nggak ada titik kejelasan. temu, nggak ada kejelasan, Jadi akhirnya PHP. datanglah teror, ada teror nih, teror sama Intimidasi intimidasi ya ini. Dari apa namanya di tahun 2021 nya Buset, ternyata ada teror. ya apa namanya jadi teror tuh kayak badan pertanahan sama badan pemali ini tuh kayak WA ke masyarakat bahwa ini akan ada pengukuran lagi nih sekitar Di WA kayak MLM. disebar gitu bahwa Ya terus apa namanya, jadi akhirnya badan pertahanan itu minta tolong sama kepolisian, rencananya sih udah izin, ternyata personil yang datang tuh lebih dari ribuan ke desa Iya kan, itu. kayak mau tawuran kan. Iya, Jadi ini kan yang pas bikin itu. happening itu kan ini. Nah kan, itu, maksudnya. jadi mau izin, cuman sebenarnya situ tuh cuman pengen cuma memasang patok bahwa ini batas Ini yang mau dipakai iya, apa ini buat proyek proyek. Ini yang ini. masih- Jadi seolah-olah tuh kayak BPN tuh manggil ribuan polisi untuk menangani masyarakat yang menolak, jadi seolah-olah kayak mencekamnya tuh karena banyak yang menolak ditahan. Ya soalnya kan kayak masyarakatnya juga yang salah kan karena Hmm. tiba-tiba dianu jadi Hmm. seolah-olah tuh masyarakat salah karena kan tiba-tiba ada polisi banyak Iya. gerubuk itu. Jadi datang-datangnya pun siang, jadi masyarakat masih pada di dalam rumah sekitar jam mungkin sebelum duhur lah tuh ribuan polisi datang pakai mobil apa Truk gitu. ya kayak truk itulah, kayak mobil polisi apa namanya itu Brimob gitu ya. atau Brimob, dan badan pertahanan tuh datang kayak gitu. Jadi apa terus juga udah tiba-tiba merobohkan pohon yang nantinya akan Buset. bendungan, jadi emang Oh, bener-bener dia kayak isir gitu loh. serem banget nggak sih? Iya. Maksudnya Karena di sini tiba-tiba- belum selesai permasalahannya udah Iya. ada lanjut. tiba-tiba masyarakat menolak kan, akhirnya karena pohon-pohon udah ditebangi, masyarakat menolak kok dengan menghadang alat-alat itu. Adat. Nah polisi yang melihat itu terus langsung menangkap masyarakat itu, dibawa ke kantor polisi bahwa ini tuh menolak kayak gitu Iya. loh. Bisa. Makanya Kayak dikriminalisasi gitulah ya. Padahal kan cuma sekedar apa sih Padahal kayak izinnya aja izinnya masyarakat cuma masih apa yang izinnya aja. menghalangi aja doang Iya. gitu loh, nggak yang kenapa. nah Udah jelas. karena gegernya ini tuh akhirnya di tahun banyak mahasiswa yang ke situ untuk membela Wadas itu bahwa Oke, apa namanya bahwa itu tuh sebenarnya tuh lahan itu konflik itu besar gitu, akhirnya bahkan mahasiswanya juga ditangkapin untuk dibawa ke kantor polisi bahwa mahasiswa juga menolak apa namanya Pokoknya yang iya, menolak pas itu. tetep pokoknya yang menolak itu langsung Iya. tarik aja. Bahkan ibu-ibu di situ dipukul sama polisi karena menolak itu, Iya, karena menolak, bahkan ibu-ibu sampai bersolawat untuk menolak itu pun tetap dipukuli sama polisinya gitu loh. Terus juga peristiwa itu juga tidak menghentikan pemerintah untuk melanjutkan proses pertambangan di Wadas itu, malah menaikkan SK, berarti karena surat itu dibuat, surat izinnya dikeluarkanlah SK tentang penambangan itu, dan gubernurnya nggak tahu tentang pembuatan SK itu, dia setuju ya itu dibuatkan Kayak SK emang udah bermasalah gitu. sih. Iya Sejak kan dari bikin awalnya surat-surat dulu tanpa ada sosialisasi, Sosialisasi. iya salah step. Terus belum deal di akhir, udah di mereka udah eksekusi. Dan Oh. berdasarkan SK itu tiba-tiba BPN kan dapat tahu SK dari gubernur, dia masuk diam-diam ke desa Wadas itu, tiba-tiba BPN itu kayak apa namanya ngukur tanah itu secara diam-diam ngukur tanah yang di hutan. Jadi kan Wadas itu kayak hutan, jadi Ya tadinya kan masih tanah iya, kosong lah masih ya. hutan gitu lah ya, tuh udah diukur nantinya luasnya berapa, yang jadi bendungan itu berapa, jadi udah diukur sama BPN tanpa sepengetahuan masyarakat Iya, sekitar. pokoknya warga nggak ngerti apa-apa tiba-tiba udah seruk gitu. Nah, akhirnya di tahun yang sama 2021 tuh karena tahu bahwa BPN tiba-tiba secara diam-diam tuh ngukur, akhirnya masyarakat tuh menggugat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Semarang. PTUM. Mereka menolak bahwa gugatan warga menindaklanjuti tentang SK itu, bahwa masyarakat tuh menolak itu
Nah akhirnya menang itu lagi bergulir di situ. Jadi Oh lagi prosesnya masih bergulir. nah belum tahu. selama proses itu bergulir, polisi itu masih seliweran di desa itu, jadi kayak masih mencekal Kayak sekali. warganya Masih yang meneror. Ada yang naksir mungkin. Masih Jadi- meneror. serem Nah, ya. masyarakatnya itu tuh kayak apa Jadi masih kan risih lah ya. Iya, Nggak ada gitu. apa-apa. Maksudnya, putusnya juga belum selesai, tiba-tiba polisi juga masih seliwer gitu. Jadi masyarakat tuh masih takut. Memang nggak bikin mabes aja sekalian di situ. Iya. Bikin kantor Tepatnya polisi di gitu. tahun 2022 ini, jadi Iya tuh, kan tersebar itu. berita tentang intimidasi bahwa rencana akan dipidanakan bagi masyarakat yang tidak menolak tentang Wah, penolakan tentang pembangunan Itu kan nggak boleh, itu kan apa ya, kayaknya tuh melanggar HAM deh. Iya. Itu karena- tanah siapa? Terus- Izin belum salah Iya, satu. Menolak itu kan masyarakat juga hak udah kan. menolak. Kita kan berhak menolak gitu loh. Nah, Lagi tadi katanya nggak diganti lagi tanah. Iya, karena itu jadi cuma salah diem ukur dan mau digali gitu. Jadi Itu namanya ngerampok tanah warga nggak sih? tanpa izin gitu. Ngerampok Nah, rakyat. di tahun yang sama juga akhirnya polisi itu bukan cuma riwari ya, nanti dia juga bangun kayak Dangdutan. bangun apa posko bangun apa sih bangun tenda. Ya kan, bener kan? Mereka stay di situ gitu kan. Buset. Makanya dia bener-bener mencekam, masih polisi itu masih di situ tuh kayak siap-siap kalau udah nolak, ya udah Tangkap. eksekusi gitu, tangkap gitu ini. Nah, Oh. masih di tahun yang sama di 2022 ini tuh apa namanya ada tiba-tiba polisi nambah personil lagi 10 truk polisi masuk lagi di desa itu jadi nambah Berapa biji tuh? nambah Kenapa repot banyak. banget ya padahal Iya. masalahnya Cuman- tuh Ya, bujuk masyarakat Iya, lah, gitu. ngomong baik-baik sampai Ah. deal gitu. Kenapa harus pakai polisi? Padahal cuma ngurusin tanah tok gitu. Tanah tok juga personil ribuan personil gitu kan. Makanya apa nah tujuannya polisi yang datang ini yang 10 truk itu tuh mereka bawa personil, mereka bawa orang dari PPN. Jadi PPN itu pengawalan dari polisi untuk datang ke desa. Ya orang itu. PPN-nya paling berapa sih? Nggak mungkin di kawasan batalion. Gak mungkin kayak orang se-RT nggak sih? Malah BPN tuh ngecap badan pertanian, jadi pertanian diajak, terus BPN tuh ke lokasi itu dengan tujuan tuh kayak mengukur serta menginventarisir bahwa tanaman yang tanaman yang ada di lahan itu tuh akan dijadikan lokasi tambang. Lokasi ini lokasi tambang, terus lokasi bendungan juga, di keruk semuanya kayak gitu. Jadi Akhirnya ada 2 proyek ya, penambangan. iya penambangan sama pembangunan bendungan akhirnya karena batunya itu batu-batu yang bisa Mahal. dijual lah mahal. Ya gitu. punya nilai Nilai tinggi jual. lah. Nilai harga Ya. ekonomis yang tinggi dan di karena kejadian viral itu tuh sekitar 67 orang itu udah ditangkap dan diamankan. Tuh, kalau Iya. harganya dijual, kenapa tanahnya nggak mau diganti? Iya kan kalau dijual berarti kan untung kan. Iya, Iya kenapa kan berarti uang yang untung itu bisa buat ngeganti Nah itu tanahnya. kalau masyarakat tuh kayak itu tuh tanah jadi kayak misalnya kalian tinggal di desa ini nih terus itu tanah orang tua gitu loh. Iya, Terus maksudnya kita tidak mau menjual tanah itu karena itu Warisan. udah pengen jadi pengen bener-bener hijau, pengen bener-bener masih asri gitu nggak pengen Hijau. nggak pengen ada Satu itu kemungkinan lainnya itu tadi di awal kemungkinan disebutkan kurang sosialisasi kan. Iya. Kalau ada sosialisasi yang menyeluruh yang Iya. istilahnya yang jelas semua lah ya. semua komponen masyarakat itu Dikumpulin. dilibatkan. Ini loh mau ada pembangunan bendungan. Nanti manfaatnya begini. Gini disebutkan manfaatnya. Saya kira masyarakat akan paham. Itu karena minim sosialisasi saja. Iya. Miskomunikasi. bahkan remaja-remaja pun yang ikut demo pun ditangkap jadi remaja-remaja yang 15 tahun sampai 17 tahun yang nggak tahu apa-apa juga mereka dibawa ke kantor polisi dan mereka ditahan gitu loh. Nah tapi akhirnya nggak lama kemudian setelah kasus ini booming tuh gubernur tuh kayak dibebaskan yang demo-demo itu yang menolak tentang tentang pembebasan tanah Setelah itu. booming ya, setelah jadi viral ya. Kenapa sih harus viral dulu baru diurus? Ya seperti itulah. Aparatur seperti itu. Polisi itu kan baru datang setelah kejadiannya Viral. Yang viral. terjadi gitu loh. Nah Setelah kemarin kan baru polisi datang itu pun soal yang lumrah itu. betul. Nah akhirnya gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo datanglah ke desa Wadas. Nah ibu-ibu itu lapor bahwa selama penangkapan itu mereka disiksa oleh polisi, mereka dianiaya oleh polisi gitu. Nah tujuannya memang benar-benar untuk melaporkan bahwa mereka tuh menolak gitu. Tapi namanya berita kadang-kadang dipelintir bahwa masyarakat setuju padahal Pokoknya dikasih bumbu-bumbu, faktanya dibalik. Itu karena ada itu nggak sih pemalsuan daftar haji? Iya itu juga bisa kan. Pemalsuan daftar memang dan sebagainya. benar-benar tadi ini warga ini menolak karena di situ tuh penambangan batu andesit di tanah kelahiran mereka. Jadi mereka tuh nggak
tanah mereka tuh nantinya rusak, Iya. tanah mereka tuh nantinya banyak apa kayak pihak otomatis kan banyak masuk tuh kayak kayak alat-alat masuk kan otomatis Iya. jalan juga jadi rusak yang tadinya. Jadi kayak gitu mereka tuh udah nolak gitu lah. Nah sebab penambangan itu tuh akan menghasilkan keberadaan 27 sumber air yang ada di sini. Jadi itu ada sumber 27 mata air. Kalau itu dikeruk otomatis 27 sumber itu tuh air itu ya Gila. Ya bisa hilang, terganggu lah, bisa terganggu terganggu gitu lah loh. ya. Jadi Karena pasti ada efeknya. batuan di situ tuh nantinya akan digunakan sebagai material pembangunan. Oh, itu. batunya buat bangun. Bukan Tadi dijual. Ya enggak kak, otomatis kan dijual nanti kan tanahnya itu juga kan nggak diambil nggak yang buat fondasi juga nggak semuanya paling kan juga Iya, paling butuh berapa doang. Iya, Kan? Tapi kan iya. karena itu sumber daya alamnya bisa dibilang ya bisa habis, tapi kan nggak langsung habis gitu loh. Jadi kan pasti bisa dimanfaatkan untuk yang lain. Nah, mungkin pemerintah ngelihat itu gitu loh. Jadi nah, ada Ada nilai untungnya. Ada nilai untungnya. jadi apa ya? Gimana caranya pokoknya saya berhasil gitu. Iya, ngelempar 3 burung pakai 1 batu gitulah istilahnya kayak gitu. nah malah bendungan bener ini masuk dalam proyek itu strategis nasional. Jadi memang sudah direncanakan oleh pemerintah pusat bahwa akan dibangun beberapa bendungan di Itu udah situ. direncanakan, tapi kenapa masih Kenapa nggak ada budget buat iya, ganti tanah padahal udah warga? direncanakan. Harusnya kan jalannya tuh ya udah mulus aja gitu Iya gitu. loh. Harusnya kan dari Ruki tapi katanya enggak Masyarakat. gitu. Pemerintah kan nggak mungkin mau ngambil tanah tanpa ada ganti tanah Ganti itu. untung lah, ini ganti Oh, untungnya. gitu. Itu makanya pemerintah tuh gubernur tuh jadi Uangnya laporan kemana nih? laporan ke gubernurnya tuh masyarakat sudah mendapatkan ganti rugi masyarakat. Iya, Jadi beda lah ya iya, maksudnya. antara jadi Di gubernur fakta cuma sama yang dilapor. awalnya Didengar. Ganjar itu cuma terima laporan bahwa masyarakat setuju ganti rugi sudah dibayarkan dan oke, Bendungan jalan. bendungan jalan gitu. Ternyata akhirnya SK dibuat, sudah semua dibuat, ternyata kan geger ribut tuh viral tuh. Baru Ganjar itu ternyata ditolak. Lah selama ini berarti Ganjar itu cuma dapat laporan cuma laporan fiktif. Heeh. Nah kayak gitu. Jadi mereka tuh kayak fokus di laporan aja, nggak fokus di lapangannya. Iya, karena di lapangan kan masih bermasalah. Jadi kalau Ya misalnya kalau tiba-tiba- bermasalah kenapa lanjut terus aja iya, tuh bikinnya? itu maksudnya kan ada memang ya karena ada misconnection Iya. ting gitu yang harusnya bener tapi dibelokin gitu. Akhirnya ya mau nggak mau masyarakat itu nggak mau ekosistem sumber kehidupannya itu hilang karena kan mayoritas masyarakat itu kan petani. Kalau misalnya kalau tanah itu jadi bendungan otomatis mata pencaharian mereka hilang gitu juga. Bertaninya di Iya, bendung bertaninya ya. di bendung. Ini jadi petambak ya dulu. Iya. Otomatis juga harus berhadapan dengan ribuan polisi terus protes itu tuh nggak digubris. Jadi mereka udah protes ternyata protes itu nggak digubris sama Iya, gubernur. maksudnya nggak ada tindakan Nggak ada lebih tindakan lanjut lebih kan lanjut. ya. Ini Gubernur enaknya Jawa. gimana? Polisinya masih tetap, bendungan proyeknya masih Nah. jalan, Diganti warganya juga dong. iya. Jadi masih. proyek ini kan proyek strategis dari pemerintah pusat. Otomatis mau nggak mau gubernur harus setuju dong dengan aturan pusat gitu Iya. loh. Masa ya pusat bilangnya A, gubernurnya bilangnya B kan nggak mungkin. Jadi harus sinkron tuh antara. Jadi memang tanggapan warga komentar warga tentang itu tuh benar-benar nggak direspon sama gubernur Jawa Tengah. Jadi cuma ngambang nggak ada solusi sama sekali. Nggak ada gitu. penjelasan. Jadi sampai sekarang tuh belum ada solusi jitu dari pemerintah untuk menyelesaikan konflik ini. Jadi masyarakat masih menolak, BPN bersikeras untuk sedangkan dari pusat pengennya cepat-cepat dibikin bendungan sebelum tahun 2002 ini karena takutnya barangkali banjir dan nggak ada bendungan kan otomatis masyarakat kan kebanjiran tuh. Jadi karena ini memang belum ada sosialisasi gitu. Iya sih, Hmm. gitu. Gimana ya? Salah satu alasan kenapa masyarakat Desa Wadas menolak itu kan karena di situ karena dengan dikeruknya tanah untuk pembangunan bendungan benar itu kan nanti akan merusak Lingkungan. ekosistem air, sumber daya air gitu ya. Dari alam lah. Dan berdasarkan beberapa informasi yang saya dapat itu kan mereka melakukan protes tapi tidak digubris itu. Ini yang jadi pertanyaan saya itu kira-kira pada saat melakukan protes itu dari masyarakat itu ada pendampingan tidak ya kira-kira atau advokasi gitu. Iya. Karena menurut saya begini, kalau masyarakat saja yang melakukan protes langsung ke pemerintah tanpa adanya pendampingan, besar kemungkinan aspirasinya itu nggak akan nggak nyampe. nggak nyampe nggak didengar. Awalnya masyarakat tuh kayak protes biasa gitu nah. Setelah viral Ya sebisanya lah ya. banyak sebisanya. LSM itu Itu bantu. masuk ke desa itu
membantu mereka untuk yuk lapor gitu, lapor aja kayak mendampingi mereka gitu lah. Akhirnya oke deh, karena ini sudah juga udah terlanjur viral, akhirnya mau nggak mau gubernur juga menginstruksikan BPN untuk mengganti rugi lah tanah-tanah yang memang sudah dalam rencana Harus itu, dong. pembangunan itu. Proyek Nah, strategis nasional nggak dari ada kata proses sendiri pembebasan bagaimana? itu per November 2001 kemarin itu sebenarnya udah mencapai 57,17% dengan anggaran itu udah ada 698 gitu, tapi anggaran itu tuh kayak masih ngambang belum, anggaran itu belum masih macet, belum ada, maksudnya tuh kayak belum karena belum semuanya, jadi rencana beberapa itu kalau udah semuanya baru itu tercairkan gitu loh, karena tapi masyarakat kan sebagian masih menolak tanah Iya. Itu baru bendungan ya, maksudnya kalau dibandingkan dengan proyek yang kemarin Presiden Jokowi lakukan Trans Jawa. Iya, itu kan otomatis dana yang dibutuhkan kan lebih besar Trans Jawa daripada Bandungan ini toh. Tapi seolah pemerintah itu tidak mau seolah tidak mau melakukan ganti untung, itu kan hal yang aneh. Padahal itu proyek strategis nasional, nah itu yang saya kadang-kadang bingung sama pemerintah itu gitu. Kadang-kadang tuh gini, jadi kayak kalau bikin proyek tuh cuma sekedar proyek, nggak tanpa harus lihat bawahnya tuh kayak kesujapan ya, tetap ini ya proyek jalan, masa-masa kepemimpinan ini tuh jalan, terus bendungan dibikin ya udah gitu. Jadi sama sekali setiap ada kebijakan tuh masyarakat nggak dilipati, cuma sekedar cuma orang-orang penting top yang terus nggak melihat efeknya yang benar tuh kayak apa. Padahal kan kalau di mata kuliah itu kan kebijakan yang baik itu kan harusnya dari bottom up, bukan top down. Itu melibatkan mahasiswa, masyarakat dan unsur yang terkait gitu loh. Sedangkan ini tuh enggak, jadi sama sekali masyarakat tuh ya dijaring kebijakan. Ya, jadi benar-benar nggak dikasih tahu, tiba-tiba yuk kan sebenarnya banyak yang kami masih desanya, cuman ya yang lagi rame itu Wadas, dan karena ramainya berita ini akhirnya banyak berita dipelintir di media sosial bahwa gila ya tau lah, karena kita kan punya undang-undang ITE. Jadi akhirnya berita-berita yang keluar di media sosial, berita-berita yang tentang kayak memojokkan ini, jadi kesannya tuh kayak warganya yang salah gitu. Salah, padahal itu udah dipelintir oleh sebagian pihak untuk biar kita masuk untung dari berita itu gitu. Makanya jadi orang-orang tuh biar masyarakat tuh masyarakat itu nggak mau, padahal sebenarnya itu ini tuh proyek strategis yang besar untuk bendungan gitu. Jadi seolah-olah berita tuh kayak gitu. Iya, kayak nyalahin nyudutin si rakyat masyarakat situ kan, padahal kan nggak kayak gitu faktanya gitu. Makanya nggak kayak gitu makanya. Nah, kan harusnya kan ini juga dilihat dari segi politik, pasti ada politisasi. Ya pasti emang diboncengin, nggak mungkin. Iya, nggak mungkin diboncengin sama politisasi. Namanya kebijakan pemerintah pasti unsur politik di dalamnya mesti ada ya. Iya, siapa sih orang yang nggak mau untung? Pasti kan orang yang untung. Makanya semua kan kayak itu, apalagi tahu ini bahwa proyek besar, otomatis kan banyak juga ya politik yang bahwa mungkin yang punya PT besar untuk mengelola, kayak misalnya contoh lah kayak PT milik untuk mengelola kan otomatis butuh CV kerja sama PT otomatis butuh sama CV juga untuk membangun. Pokoknya vendor-vendor yang bisa punya jadi orang-orang tinggi partai ada. gitu loh, mengatasnamakan itulah Kalau itu. saya melihat perseteruan antara masyarakat dengan pemerintah di kasus bendungan yang di Wadas itu, saya akhirnya berpikir begini, ini kok kayak gimana ya, proyek strategis nasional tapi terburu-buru kesannya gitu loh bro. Ya bagaimana gak terburu-buru ya, kalau direncanakan secara matang kan harusnya kan konflik seperti itu kan idealnya nggak ada. Iya, harusnya nggak ada. Dan ini kan dari dua kabupaten kan memang sebenarnya nggak tahu kalau di kabupaten di desa-desa yang lain. Kok cuma viral itu di desa Purworejo ini, kok di desa. Nah itu maksudnya padahal kan katanya terdampak kan ada beberapa desa kan, dan itu melibatkan dari dua kabupaten. Tapi kenapa yang viral itu cuma di Wadas, di desa-desa yang terdampak yang lain itu kenapa nggak ada viral-viral juga berita kayak gini? Jadi seolah-olah tuh cuma masyarakat Wadas stok yang nggak setuju gitu, akhirnya ramai di situ. Mungkin karena di Wadas itu warganya paling keras penolakannya, tapi harusnya mendapatkan penolakan itu pemerintah jangan pakai cara represif, jangan anti gitu loh, itu harusnya buka ruang selebar-lebarnya. Kenapa sih kok nggak mau gini loh, buka dialog, buka sosialisasi, jangan langsung pakai alat negara gitu loh, tentang negara itu gitu. Masyarakat takut ya. Pemaksaannya itu lah. Otomatis itu juga harusnya bendungan itu di
bener-bener dirancang strategis. Oh ternyata Iya, kan nggak mungkin kan ini proyek besar nggak mungkin dadak besok bikin bendungan kan nggak Iya. mungkin kan kayak kan ini kan kayak jadi gitu. iya ini kan udah jadi proyek strategis nasional otomatis udah ada jalannya lah roadmapnya itu mau kemana itu pasti kan udah tinggal dijalanin aja kok kenapa bisa ada missing Iya, step misi gitu kan. PPN dan itu. Ah, Ya, makanya kita sebagai generasi muda jangan asal percaya dengan berita-berita itu yang ada di media sosial karena belum tentu berita itu tuh benar, jadi biasa aja dipelintir. Mungkin juga mahasiswa yang datang ke wadah itu karena mereka kayak di panas-panasi, jadi akhirnya masuk ke situ terus mereka membela wadah, mereka nggak tahu awalnya di mana, akhirnya mereka membela bisa wadah. aja. Mereka juga kena di polisi itu karena itu, jadi gitu. Jadi memang berita udah dipelintir udah. Jadi yang benar itu yang mana tuh yang belum Iya pokoknya faktanya tuh berapa persen doang iya, ya. berapa persen yang benar, yang nggak benar tuh yang banyak gitu. Akhirnya itu makanya kan awal viral tuh seperti itu. Gitu ya ternyata ini banget apa ya maksudnya bisa gini banget tadinya tuh cuma proyek bendungan tiba-tiba ada polisi datang fire Padahal cuma bendungan gitu kan, kayak misalnya kayak sepele gitu cuma bendungan melibatkan ribuan personil malah bawa kayak warganya tuh sedesa penjahat semua. Makanya itu harusnya tuh cuma sebenarnya itu masalah gampang yang nggak usah yang gampang diselesaikan itu antara pedesa, masyarakat, badan pertanahan maunya gimana gitu. Jadi win-win solution. Harus ada win-win. Jadi akhirnya sampai saat ini belum ada sosialisasi, belum ada Apa ya penyelesaiannya salah bisa itu Ya usah. itu nah